Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk beberapa minggu ini ya, itu saya nggak bikin video memang karena kondisi tenggorokan saya itu serak dan sekarang ya sebenarnya masih, tapi alhamdulillah agak mendingan. Jadi ini saya bikin video lagi. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mengupas bait alfiyah, dan karena sudah lama ya saya nggak bikin konten tentang bait alfiyah. Jadi biasanya kan kalau saya bikin konten alfiyah itu urut ya, dari bait 1 sampai selanjutnya. Nah, saya itu bingung mau menjelaskan bait alfiyah itu seperti gimana biar saya itu enak, kalian juga enak. Nah, jadi saya sempat kepikiran saya bikin aja video tentang alfiyah itu baitnya pencar-pencar kayak gini ya. Ini nanti yang saya jelaskan itu bait tentang wajib mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada. Jadi mungkin formatnya akan seperti ini sampai selanjutnya ya. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai videonya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa di video kali ini saya akan menjelaskan wajib mendahulukan khobar serta mengakhirkan mubtada. Nah, keterangan ini ada di bait ini. Wa nahu ing dirhamun wali wator mutazamun bihi taqaddumul khobar. Kada ida ada alaihi mutmarum mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Kada ida yastaujibut tasdira ka'inaman alin tahu nasira. Wa khobaru maksuri qadim abada kamalana ila tiba'u ahmada. Jadi ada 4 bait yang menjelaskan khobar itu wajib didahulukan serta mubtada itu wajib diakhirkan. Nah, dari 4 bait ini kemudian ada 4 keterangan atau 4 hal yang menyebabkan mubtada itu harus diakhirkan. Keterangan pertama di bait yang saya sebutkan awal tadi ya, wa nahu indi dirhamun wali watar mutazamun bihi taqaddumul khobar. Nah, di sini diterangkan bahwa ketika mubtada itu berupa isim nakirah ya, maka mubtada tersebut itu wajib diakhirkan. Nah, kemudian penjelasannya itu laisa laha musawwigun illa taqaddumal khabari. Jadi mubtada tersebut tidak memiliki musawwig. Musawwig itu gampangannya itu sesuatu yang melegalkan gitu lah. Sesuatu yang melegalkan mubtada itu harus di awal. Tapi ini tidak punya. Nah, dia tidak punya musawwig illa taqaddumul khabari, kecuali khobarnya itu harus didahulukan. Nah, kemudian wal khobaru darfun au jarun majrurun. Nah, kemudian khobarnya itu harus berupa dhorof atau jar majrur. Di sini contohnya, kalau contoh di bait itu nahwu indi dirhamun. Indi saya punya dirhamun, dirham ya. Indi ikut tetap kedua ingsun, dirhamun utawi dirham. Ya, dirham itu posisinya sebagai mubtada dan harus diakhirkan. Mubtada muakhar. Tidak boleh dirhamun indi, itu enggak boleh. Karena dirhamun itu berupa isim nakirah. Contoh lainnya yang ada di bait adalah li watorun. Ya, wa nahu indi dirhamun wali wator. Ya, li ikut tetap kedua ingsun, watorun utawi apa watorun? Saya lupa artinya. Pokok artinya silakan kalian cek sendiri di kamus ya. Nah, itu untuk keterangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asani ayyastamila al-mubtada'u ala domirin ya'udu ala syai'in fil khabari. Jadi mubtada itu mengandung domir yang kembali kepada sesuatu yang ada pada khobar. Nah, contohnya adalah fit dari sohibuha. Ya, di situ sohibuha posisinya sebagai mubtada. Ya, dan di situ ada domir yang kembali kepada sesuatu yang terkandung di dalam khobar, yaitu domir ha, dan ha ini kembali ke ad-dar ya, yang mana ad-dar ini adalah sesuatu yang terkandung di dalam khobar ya, fit dari sahibuha, seperti itu, karena khobarnya berupa jar majrur ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna al-khobaru lahu sadrul kalami. Ya, khobar itu mengandung atau berupa sadrul kalam. Nah, contohnya seperti ini. Aina zaitun. Ya, aina zaitun.
Zaidun posisinya sebagai mubtada, sedangkan aina posisinya sebagai khobar. Tapi mubtadanya itu harus diakhirkan. Karena apa? Karena aina itu adalah sodrul kalam. Jadi kalian nggak boleh mengatakan Zaidun aina. Zaid ada di mana? Iya, kalau bahasa Indonesia mungkin boleh, tapi kalau dalam bahasa Arab itu nggak boleh. Harus aina Zaidun. Seperti itu ya. Itu untuk keterangan yang ketiga. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah ayyakuna al-mubtada'u mahsuron. Ya. Jadi mubtada'nya itu mahsur atau dibatasi. Gambarnya seperti ini. Kalian perhatikan contohnya ini dulu. Innama fid dari Zaidun. Jadi yang ada di dalam rumah itu hanya Zaid. Jadi lafadz Zaidun posisinya sebagai mubtada dan ini dimahsur. Karena yang ada di dalam rumah itu hanya Zaid, tidak ada yang lain. Seperti itu. Contoh lainnya ya. Ma fid dari illa Zaidun. Ma fid dari, tidak ada satupun yang ada di dalam rumah. Illa Zaidun kecuali Zaid. Nah, lagi-lagi yang ada di dalam rumah itu hanya Zaid, nggak ada yang lain. Nah, kalau kita lihat contoh yang ada di bait alfiyah itu malana illat tiba'u ahmada. Ya. Malana, tidak ada manfaat bagi kami, bagi kita, ya. Illat tiba'u ahmada, kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Nah, gampangannya masuk itu apa? Gampangannya seperti ini loh, kalau dalam susunan yang biasa kita temui. Jadi ada huruf nafi, ya, huruf nafi, kemudian setelah itu ada kalimat isim, atau ya selain kalimat isim lah, pokok bisa kalian pahami sendiri. Kemudian setelah itu ada istisna. Tapi ini hanya sekedar adat istisna loh ya. Kemudian setelah itu ada mustasna. Nah, ketika nafi serta adat istisna ini dibuang, maka jumlah tadi itu bisa dipahami. Misalkan ya, malana illat tiba'u ahmada. Kita buang ma sebagai huruf nafi serta illa. Ya. Maka jumlah tadi menjadi lana ittiba'u ahmada. Yang bermanfaat bagi kami adalah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Contoh lainnya seperti wama Muhammadun illa rasul. Ya. Kita buang huruf nafi serta adat istisna-nya menjadi Muhammadun rasulun. Nah, bisa dipahami ya kan seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang istisna, contoh-contoh yang ada di dalam bab istisna itu ketika huruf nafi serta adat istisna itu dibuang, itu belum tentu bisa dipahami seperti itu. Nah, jadi itu ya perbedaan antara hasr serta istisna. Dan di sini untuk keterangan yang nomor 4 ini itu mubtada'nya itu dimahsur alias dibatasi, gampangannya seperti itulah ya. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu untuk video kali ini, dan manakala ada keterangan saya masih belum paham, silakan kalian tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.